서로에게 사랑이 돼주며 항상 함께 해왔던 En memekik saat kepalanya dibenamkan ke dalam bathtub berkali-kali. Jongkok bahkan guyur tubuh gadis itu dengan air dingin yang sudah dia isi dengan air es. Dia muak melihat Yen terus-terusan tidur sejak tadi, sedangkan pakaian kantornya belum disiapkan. Bahkan Yen dipanggil hanya diam saja. Wanita itu bukan hanya sengaja diam, tapi kepalanya pusing. Yen demam tinggi, suhu tubuhnya panas, bahkan kondisinya lemah sekali rasanya. Bukannya iba melihat wajah Yen yang pucat, jongkok malah melihat perempuan itu ke dalam kamar mandi. Hingga kejadiannya berakhir seperti ini. John murka. 우리 둘만의 사소했던 공간이 다 선명한데 여기 있는데 너만 내 품으로 돌아와 주면 돼. 어두웠던 시간의 그림자 잡힐 듯한 그때의 우리 눈을 뜨면 그날처럼 다시 또 행복할 수 있을까. Pintu kamar mandi dibanting cukup keras sampai terdengar deritan nyaring tempat ini. Yen hanya bisa menangis melihat Jongkok yang selalu memperlakukannya secara kasar. Dia bisa saja melawan, tapi ia tak punya keberanian untuk semua itu. Dia hidup, tapi jiwanya dipaksa mati. Dengan lemah, Yen mengeluarkan semua air es dalam bathtub itu. Lalu dia berjalan pelan ke arah shower. Yen mengguyur tubuhnya dengan derayan air mata. Apa salahnya kenapa hidupnya harus berakhir seperti ini? Harusnya dia yang marah, tapi malah John yang mengamuk seperti orang kesetanan. Astaga. Para pelayan di sana sampai terkejut melihat tuannya marah besar pagi ini. Bukannya melawan, Yen mengalah ke dapur. Sesekali matanya melirik John yang tersenyum sambil mengetikkan sesuatu di ponselnya. Hati Yen sakit melihat suaminya masih berhubungan dengan mantan kekasihnya Rami. Melihat Jongkok yang tidak menghabiskan makanannya, Yen mengambil sisa makanan lelaki itu dan meletakkannya di atas meja. Setelah membersihkan meja makan, Yen duduk sambil menikmati makanan sisa milik John. Itulah yang terus Yen lakukan setiap hari, walaupun ia tak mendapatkan cinta suaminya. Setidaknya dengan makanan ini, Yen bisa merasakan kebahagiaan walaupun semu.
Melihat YN yang mematikan telepon secara sepihak, Jay mendecak kesal di seberang sana. Tak puas bicara dengan gadis itu, Jay mengirimkan pesan pada YN, sampai YN memijit pelipisnya. Kepalanya pusing. Unhappy ending. 그럴 수 없다면 아주 아픈 상처가 되어줘. 너를 기억할 수 있는 용이지도록 기꺼이 아플게. 그래 주겠니? 연약한 너를 바라보며 오랜 괴로움을 잠시 잊어. 이대로 한 번 더 내게 안겨주고 싶어. 자꾸 커지는 두려움보다 참을 수 없는 욕심이 나. Air mata YN langsung menetes membaca pesan dari Jay. Mereka dulunya sepasang kekasih, tapi karena insiden kecelakaan itu mereka harus terpisah karena Jungkook tak mau namanya dicap buruk karena istrinya mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain. Sekarang saja mereka diam-diam komunikasi. Jujur, YN masih sangat menyayangi Jay, tapi dia terpaksa harus melupakan semua mimpinya bersama laki-laki yang pernah ia cintai. Ini bukan tentang kisah mereka lagi, tapi sekarang ini cerita YN yang harus mengorbankan segalanya agar bisa hidup bersama John, laki-laki yang tak pernah menganggap YN ada dalam hidupnya. Jadi YN dan Jay sama-sama sakit. Sekitar jam 6 sore, Jungkook tiba-tiba pulang cepat ke mansionnya. Ternyata ibu dan ayahnya menginap di kediamannya. Melihat ibu dan ayahnya sibuk di meja makan, Jungkook memanggil YN seperti anjing peliharaannya dengan jari telunjuknya. YN hanya bisa menahan rasa sakitnya dalam diam. Kuku John benar-benar seperti iblis. Pinggangnya terasa dicabik-cabik. Mungkin sekarang pinggang YN lecet karena kuku Jungkook sangat panjang.
Kesal dengan ayahnya, John pergi begitu saja ke lantai atas, tanpa memedulikan teriakan sang ibu. Beginilah situasinya. Kalau mood Jongkok tiba-tiba memburuk, setelah ini pasti Yeon akan terkena imbas kemarahannya. Pria itu benar-benar iblis. Di dalam kamar ini, Yeon duduk diam sambil terus memegangi perutnya yang terasa sakit. Dia hanya makan makanan sisa Jongkok tadi pagi, dan sampai sekarang dia belum makan apapun. Ingin makan di bawah, tapi takut dimarahi John. Terpaksa dia menahan rasa laparnya sendiri. Ia sampai menjilat jarinya karena kehausan. Malang sekali nasib Yeon.